Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Semoga kebersamaan kita di hari ini edisi Kamis 28 Desember 2023 memberikan kehangatan dan juga kebahagiaan di ruang hati kita. Di lintas siar Jalan Tengku Umar nomor 48 Bojonegoro, Valeria seperti biasa tidak sendirian karena di hari Kamis kita ada bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, kali ini Valeria sudah kedatangan seorang narasumber dari perwakilan staf dakwah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, ada Ustadz Abdul Karim, di mana tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah muhasabah akhir tahun. Nah, kita tahu nih ya, sebenarnya nih tinggal beberapa hari ke depan, sekitar 3 hari lah ya, kita sudah masuk di pergantian tahun 2024, di mana tinggal 3 hari ini bisa kita manfaatkan sedemikian rupa supaya kita bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan kita gitu loh di tahun 2023 ini. Langsung saja kita sapa Ustadz Abdul Karim. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Karim sehat? Alhamdulillah, sehat Mbak Ria. Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz Karim ini merupakan salah satu bagian dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro di bagian staf dakwah ya Ustadz ya. Betul. Nah, kalau biasanya nih di staf dakwah ini ngapain aja nih Ustadz di Rumah Sakit Aisyah? Iya, kalau kita di Rumah Sakit Aisyah ini termasuk bagian dari layanan rohani pada pasien, terutama pasien-pasien kita yang mau dioperasi gitu. Gitu ya. Kita datang, kita silaturahim, kita doakan. Dan itu by request atau dari tim sudah menyiapkan ini mau operasi nih, silahkan didatengin kayak gitu? Biasanya teman-teman yang dari perawat itu juga kerjasamanya cukup bagus. Misalnya ketika datang atau kadang-kadang juga ada dokter ini Pak perlu bimbingan rohani, itu pasien nomor berapa nanti langsung kita datang. Oke, jadi memang untuk pasien-pasien yang hendak melakukan operasi ya? Terutama seperti itu. Namun untuk bagian seperti di ICU kayak gitu juga ada pelayanan di sana nggak Pak? Ada juga yang kebetulan yang di ICU itu Pak Ferit, Ustadz gitu. Ferit ya, sebagai PJ untuk staf dakwahnya. Oke. Itu di bagian ICU sama di neonatus, karena di rongsen. Kalau kita banyakkan di pasien yang dewasa, pasien ya pada umumnya yang dirawat di situ lah. Kalau untuk bersalin itu ada ibu kiswapin itu di bagian bersalin dan ruang anak. Oh gitu. Jadi memang pelayanan rohani ini diberikan untuk pasien-pasien yang akan melakukan tindakan-tindakan operasi yang sekiranya itu dibutuhkan pendampingan rohani gitu ya. Namun sekiranya operasi itu dirasa ringan atau tidak memerlukan pendampingan rohani, berarti tidak dilakukan hal tersebut ya? Ya tetap kita lakukan Mbak. Jadi gitu. Ya kita upayakan satu pasien itu selama perawat inap di situ kita upayakan 1 kali kunjungan. Dan tetap ya sekedar kita kunjungi dan kita doakan. Gitu ya. Itu pun kalau dari keluarga itu welcome ya. Ya itu kita bisa mungkin agak lama ya. Kita kan tahu situasi. Iya. Kalau kurang menyenangkan ya kita memang ada nih, ada keluarga pasien yang ibaratnya menolak gitu ya, tidak menerima kunjungan rohani gitu. Ada nih? Ada juga seperti gitu. itu, pernah juga kita mengalami seperti itu. Biasanya kenapa nih begitu itu mereka kok melakukan penolakan gitu? Kita nggak tahu ya, itu apa memang inisiatif sendiri atau dia keluarga itu merasa sudah mampu sehingga tidak usah juga gitu. Jadi mungkin merasa cukuplah keluarganya sendiri yang melakukan pendampingan rohani gitu ya. Tidak melakukan maksudnya tidak usah orang lain
melakukan hal tersebut gitu. Mungkin dirasa sudah cukup gitu ya. Oke, Ustadz Karim. Nah, di kesempatan hari ini nih ya, kita tahu bahwa mungkin sekitar 3 hari ke depan kita sudah melakukan pergantian di tahun 2023 ke tahun 2024 nih. Jadi tiba saatnya nih bagi kita semuanya masyarakat Bojonegoro tentu saja melakukan muhasabah gitu, perenungan diri gitu. Selama setahun kemarin nih ngapain aja gitu. Sehingga kita bisa tahu nih segala perbuatan yang pernah kita lakukan itu bisa menjadikan pembelajaran gitu ya di tahun yang akan datang akan menjadi seperti apa. Nah, berkaitan dengan muhasabah diri nih, Ustadz. Sebenarnya apa sih arti dari muhasabah? Apakah kita hanya merenung, duduk diem, atau kita perbanyak sholat, atau kita perbanyak zikir, atau bagaimana nih arti dari muhasabah itu sendiri? Silakan. Oh iya, terima kasih Mbak Ria. Muhasabah sendiri itu artinya kan menghisap, menghitung diri atau evaluasi diri juga bisa. Oke. Ya, di antara syarat-syarat mengevaluasi diri itu minimal itu ada 4. Oke. Ya, yang pertama itu menemukan kesalahan diri. Artinya ketika kita dulu misalnya pernah melakukan suatu kesalahan atau khilafan ataupun dosa, mungkin harus kita segera untuk bertobat. Berikutnya syarat yang kedua dalam mengevaluasi diri kita yaitu banyak bercermin. Artinya kita mencari figur yang lebih baik dari kita. Jadi kita tidak boleh kita merasa paling benar, tidak boleh merasa yang paling suci atau yang tidak pernah melakukan ataupun tidak pernah melakukan salah. Itu kita tidak diperkenakan seperti itu. Syarat yang ketiga dalam evaluasi atau muhasabah diri kita yaitu melakukan perubahan. Ya, melakukan perubahan diri. Artinya kalau dulu misalnya tidak pernah melakukan apa aspek perubahan sendiri itu sebenarnya ada 4. Yaitu memperbaiki yang sudah ada. Ini biasanya kalau kita sudah melakukan sesuatu maka itu harus kita kerjakan yang lebih baik lagi. Sedangkan aspek yang kedua yaitu melanjutkan yang sudah kita lakukan sambil kita menambah untuk kebaikan tadi. Yang ketiga aspek perubahan yaitu mengkoreksi atau mengevaluasi yang telah kita lakukan. Ini biasanya terjadi ketika kita akan melakukan tindakan atau melakukan suatu perbuatan yang baik, maka sebisa mungkin kita bisa menambahkan apa-apa yang telah kita perbuat tadi. Yang keempat aspek perubahan tadi yaitu menghentikan hal-hal yang tidak perlu. Artinya kita kalau sudah mengevaluasi tadi, jadi kita dalam hal ini kita bisa menghentikan atau dalam agama Islam itu dikatakan taubat, itu menghentikan hal-hal yang tidak perlu atau hal-hal yang kurang berkenan. Begitu. Jadi bagaimana cara kita bermuhasabah itu ada 4 ya, diantaranya menemukan kesalahan kita gitu. Kita ingat-ingat nih kemarin-kemarin kita melakukan kesalahan apa gitu. Kalau sampai nggak ingat gimana nih Ustaz? saking banyaknya kesalahan mungkin ya yang dilakukan gitu. Ini sampai mana ini kesalahan apa tidak gitu ya. Jadi memang membutuhkan kesadaran diri apa yang
telah kita lakukan kemarin-kemarin itu mungkin merupakan kesalahan gitu ya. Jadi kita harus sadar diri dan ikhlaslah menerima kalau memang itu kesalahan kita gitu. Nggak mungkin lah seseorang itu nggak ada yang namanya sempurna atau tidak mempunyai kesalahan sama sekali ya Tat ya. Betul sekali. Jadi memang sekecil apapun kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan pasti kita ingat. Wah, ini tidak mudah Ustadz. Jadi mulai tahun 2024 nanti nih kita harus punya catatan ya. Biar kita ketika bermuhasabah di akhir tahun tahu nih mulai Januari tanggal 1 nih kesalahan apa yang kita lakukan. Nah, kayak gitu. Karena memang kalau kita hanya mengingat-ingat, kita hanya merenung kesalahan apa yang kita lakukan, wah dalam sehari aja nih bisa jadi ribuan kesalahan yang kita lakukan gitu loh. Kalau sampai diingat-ingat sampai di akhir tahun ya bisa jadi wah nggak kehitung nih Ustaz. Jadi harus menemukan kesalahan kita satu persatu ya, mulai dari ngomongin orang mungkin kita dengki, wah itu sudah merupakan kesalahan ya Tat ya. Dan itu harus kita temukan itu ya. Wah, dan yang kedua nih caranya kita harus banyak-banyak bercermin. Maksudnya kita harus selalu di depan kaca nih Tat. Artinya bukan harus di depan kaca dari. Gitu jadi ya. kita harus mencari figur. Gitu. Dan figur yang paling bagus ini membandingkan atau ibaratnya bukan membandingkan sih, mencontohkan gitu loh ya, figur yang bagus gitu ya. Dapat kita menjadi teladan bagi kita. Oh ternyata gitu, dalam artian tidak sering-sering bercermin gitu ya, di depan cermin gitu, bukan. Jadi harus menemukan figur yang tepat gimana nih dengan diri kita. Apakah sikap kita atau perilaku kita itu sudah sesuai dengan figur tersebut gitu ya. Paling tidak dengan kalau kita bercermin kepada Nabi Muhammad yang sangat sempurna itu ya mungkin jauh ya Tapi ya paling tidak dengan orang terdekat kita, orang tua mungkin orang tua yang paling, walaupun sebenarnya kita harus bercerminnya tetap ke Nabi Muhammad gitu ya, tetapi kalau ibaratnya contoh kita itu yang paling sempurna ya memang beliau gitu loh. Oke, nah kemudian juga harus melakukan perubahan diri. Jadi kalau melakukan perubahan diri itu apa yang sudah pernah kita lakukan, kalaupun itu tidak bagus ya jangan dilanjut ya Tat ya. Tapi kadang-kadang manusia itu ada aja Tat, kadang-kadang merasa masih bisa diperbaiki nanti gitu. Nah itu nggak boleh. Nah nggak boleh ya Tat ya. Nggak boleh, itu yang harus kita cegah. Yang dalam Al-Quran sendiri itu sudah jelas dikatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Itu dalam surat Al-Kahfi itu ada. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan hari ini ditunda untuk besok. Ini tidak boleh. Gitu ya. Kita dilarang untuk menunda-nunda kebaikan yang akan kita lakukan. Oke, jadi kalaupun sudah tahu itu tidak bagus, segera dirubah, tidak usah menunggu nanti-nanti gitu Tat ya. Pokoknya harus segera diperbaiki dan gitu. Perubahan itu merupakan sunatullah, tidak bisa ditolak. Misalnya saya dulu rambutnya masih hitam, sekarang putih, nah itu kan sudah sunatullah. Jadi tidak bisa kita menolak yang namanya perubahan itu. Apalagi kalau menolak tua, nggak boleh ya. Kan banyak nih Tat istilah-istilah sekarang ya, nggak hanya perempuan ya, laki-laki pun ada gitu. Kalau ibu-ibu, emak-emak itu ceritanya kan menolak tua gitu, berkumpulnya dengan anak-anak muda, terus parasnya, penampilannya juga nggak mau nih memakai pakaian-pakaian yang seumurannya gitu, kayak menolak tua, nggak boleh juga ya berarti ya. Itu sudah sunatullah. Sunatullah. Oke. Nah, lagi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Qasim, Ustadz Karim. Kenapa berubah jadi Ustadz Qasim ya? Ustadz Karim itu melakukan perubahan diri tadi dengan cara melanjutkan yang sudah dilakukan dan juga menambah apabila itu hal-hal yang berupa kebaikan ya Tat ya. Oke, jadi
kalaupun kita sudah melakukan kebaikan, kita pernah bersedekah, ya tetap aja kita bersedekah. Kalau bisa ditambah kualitasnya gitu, tapi ya. Terus kemudian juga mengkoreksi yang sudah dilakukan. Nah, ini masih tentang bermuhasabah itu tadi berarti, Tat, ya. Jadi mengoreksi itu tidak mudah, Tat, karena kadang-kadang kita itu merasa kita udah bener aja gitu. Kecuali kalau ada orang lain yang memberikan kritik, saran, masukan gitu. Ternyata ini kurang ini. Nah, kadang-kadang manusia tuh merasa udah bagus aja yang kita lakukan gitu. Nah, jadi mengkoreksi yang sudah dilakukan ini memang merupakan hal yang tidak mudah dan itu wajib kita lakukan ya, Tat, ya. Tidak hanya kita menunggu di akhir tahun nih, dalam detik ini aja kalau bisa. Wah, kadang-kadang saya aja yang ngerasa habis melakukan kezaliman ke orang lain itu berpikir, wah ini sampai ke bawah, ini besoknya masih kepikiran, wah ini nggak bener nih. Nah, kayak tadi itu kan memang bener ya, mengkoreksi diri sendiri itu memang tidak mudah gitu. Nah, yang keempat tadi yang Ustadz sampaikan adalah menghentikan hal-hal yang tidak perlu. Yang tidak perlu nih kayak apa nih, Tat? Contohnya hal-hal yang tidak perlu ya, misalnya kita sudah melakukan satu kesalahan atau dosa, ya itu kita tidak boleh melakukan yang kedua kalinya. Gitu. Kan sering dalam peribahasa itu dikatakan kita tidak boleh terjebur dalam lubang yang sama. Gitu ya tadi, karena lubang yang satunya di sampingnya adalah kita. Gitu ya, jadi tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Karena kalau kita melakukan kesalahan yang sama berarti merupakan makhluk yang merugi ya, Tat, ya. Bener. Dan itu memang tidak mudah juga, Tat. Yang namanya manusia itu tadi, Allah tuh memang menciptakan kita untuk selalu berbenah gitu ya, introspeksi diri supaya kita selalu belajar menjadi baik dan baik terus gitu. Karena ya itu tadi, kalau sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak perlu tapi diulang lagi ya berarti kesalahan gitu, tapi ya caranya dengan bertaubat tadi yang Ustadz sampaikan. Iya, jadi bermuhasabah itu tidak mudah dilakukan oleh kita yang mungkin merasa dirinya itu baik-baik saja dan sempurna, tapi ya. Betul sekali. Itu dibutuhkan semacam keberanian dan kesabaran yang luar biasa, saya kira. Karena sabar sendiri itu kan ada yang sabar dalam melakukan kebaikan, sabar dalam itu mencegah atau menahan kita dari melakukan hal-hal yang salah atau dosa. Ini berat sekali, makanya sabar itu pahalanya surga. Gitu ya. Benar, sabar itu, dan tidak ada istilahnya batas kesabaran tuh udah ada ya tadi ya? Sebenarnya ada. Yang ada itu kan kemampuan kita untuk melakukan supaya kita bersabar ya, itu biasanya kita yang kurang bisa ya. Melakukan kesabaran tadi. Berarti kalau ada orang yang bilang batas sabar itu ada batasnya, berarti nggak sabar dia masih ya? Dia masih nggak sabar. Berarti masih belum memahami batas sabar itu nggak ada batasnya gitu. Berarti kalau orang masih emosi, sabar itu ada batasnya. Nah, berarti belum sabar itu namanya. Oke, Ustadz, kita akan break dulu, kita akan relax dulu. Ada beberapa yang mau lewat ini, jadi Insan Muda Madani. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang muhasabah akhir tahun di tahun 2023 ini, kita akan break dan kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Oke, welcome back in 102,5 Radio Madani FM bersama Valeria dan juga talk show Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Saat ini Valeria bersama Ustadz Karim. Sudah bener ya? Oke, Ustadz, nah kita bicara tentang muhasabah nih ya. Tadi sudah disampaikan ada 4 hal, dan mungkin bisa disampaikan kepada Insan Muda Madani cara bermuhasabah yang baik dan benar itu seperti apa? Apakah merenung saja, selain tadi teknisnya kita
mengingat kesalahan kita dan lain sebagainya. Nah, sekarang teknisnya ini, apakah kita dengan bermuhasabah itu merenung di akhir tahun, diem sambil mengingat-ingat, atau sambil berjalannya waktu menghabiskan tahun 2023 ini dengan cara yang bagaimana gitu? Iya. Ya, yang paling gampang itu Mbak Ria, Hmm. pada kita bermuhasabah itu seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hasyr itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan takutlah ketika, dan periksalah apa-apa yang telah kamu siapkan untuk hari esok. Dalam hal ini kita diperintahkan untuk bermuhasabah diri atau mengevaluasi diri. Jadi itu merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang mukmin. Kita diwajibkan untuk bermuhasabah diri. Apa-apa saja yang telah kita perbuat, kebaikan ataupun dosa. Nah, kalau kita sudah terlanjur berbuat kesalahan, ya kita harus segera bertaubat, kita harus kembali ke jalan yang benar. Nah, kita melakukan suatu kebaikan, ya mari kita tambah lagi kebaikan-kebaikan itu. Oke. Ada lagi? Yang di bagian terakhir ini Mbak Ria, ini saya kutipkan beberapa kata bijak dari seorang Khulafaur Rasyidin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, orang yang paling bijaksana adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan. Ini artinya ketika kita sudah melakukan suatu perbuatan, maka harus disesuaikan dengan apa-apa yang telah kita kerjakan. Dalam arti kita ini sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Atau dengan istilah itu integritas, kita punya integritas. Jadi antara kata dan perbuatan itu harus sama. Iya. Berikutnya yaitu jangan tunda pekerjaan hari ini untuk esok. Ya, seperti di awal sudah kita katakan, seperti dalam surat Al-Kahfi tadi, wala taqulanna syai'in ini fa'ilun dzalika. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan yang hari ini kita kerjakan untuk kita kerjakan esok. Betul. Ini tidak boleh. Berikutnya, jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang, karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Setuju. Berikutnya, kata bijak yang keempat dari Umar tadi, biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Ini artinya ketika kita mungkin dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, melihat konser atau apa, itu kan cuma sebentar saja ya. Betul. Cuma beberapa jam, setelah itu kan ya Kembali ke dunia kembali ke yang sebenarnya. Yang kelima ini kata bijak dari Umar bin Khattab, kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Ini artinya ketika kita menunjukkan wajah kita senang, senyum, nah itu merupakan kebajikannya paling ringan. Nah, ini namun hal tersebut nampaknya juga mengalami kesulitan apabila kita
belum terbiasa ya. Betul. Jadi kita upayakan semoga di akhir tahun ini ya kata-kata bijak dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tadi menjadi pedoman kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita dalam mengarungi kehidupan ini kita upayakan untuk lebih baik hari esok ya, hari esok hari lebih baik, tidak boleh hari esok sama dengan hari ini ya. Betul. Jadi ini harus kita upayakan. Ini demikian Mbak Ria ya, Iya, Pak. sedikit yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saat ini bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insan muda Madani, lewat muhasabah diri, maka segala kekurangan yang telah kita lakukan di akhir tahun 2023 ini akan segera diketahui dan bisa kita lanjutkan di tahun 2024 nanti. Kita akan mendapatkan perbaikan diri tentu saja. Terima kasih Ustadz sudah hadir di Radio Madani FM. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa hadir kembali dengan tema yang berbeda tentu saja. Dan kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Kita ketemu lagi di waktu dan film yang sama. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.